Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para siswa hebat semua? Sampai bertemu kembali bersama Mr. Cem dan Mr. Kim. Mari belajar kimia bersama Mr. Pada video ini, Mr. akan mengajak siswa semua agar fokus dalam belajar. Video ini akan mengajak kamu belajar kimia dengan topik model atom dan teori mekanika kuantum. Video pembelajaran kali ini menggunakan video pembelajaran interaktif. Bagaimana petunjuk belajarnya? Mr. Kim yang akan menyampaikan petunjuknya. Sebelum belajar, mari kita ucapkan, kimia mudah, kimia asyik, kimia menyenangkan. Terima kasih. Silakan Mr. Kim. Perhatikan petunjuk belajar berikut ini. Pertama, setiap siswa harus terkoneksi dengan jaringan internet. Kedua, setiap siswa harus mengklik tombol gambar yang terdapat pada setiap tayangan slide, agar beralih pada lembar halaman berikutnya. Ketiga, terdapat 22 gambar yang harus kamu pahami dan untuk diklik agar pembelajaran video interaktif kimia berjalan dengan baik, benar dan maksimal. Keempat, setiap siswa harus mengklik tombol rumah atau beranda agar kembali pada slide 3 atau menu dan sebaliknya klik tombol menu agar kembali pada slide 1, halaman depan. Demikian petunjuk belajar interaktif ini, agar bisa dipahami dan diikuti. Tetap semangat, kimia mudah, kimia asyik, kimia menyenangkan. Oke, terima kasih Mr. Cem. Silakan lanjutkan kembali. Bagaimana perasaan kamu belajar bersama Mr. hari ini? Masih semangat? Sekarang kamu perhatikan tayangan ini. Inilah menu video pembelajaran interaktif kimia. Ada 8 poin, gambar yang harus kamu klik untuk dibuka dan dipelajari pada video pembelajaran interaktif ini. Namun sebelum kamu klik ke 8 gambar tersebut, yang harus kamu klik terlebih dahulu daftar hadir. Silakan kamu klik dan nyatakan atau laporkan bahwa kamu hadir hari ini. Setelah selesai kamu mengisi daftar hadir, sekarang kamu boleh mengklik 8 gambar sebagai materi belajar kimia pada video ini. Tetapi harus diingat mengkliknya secara berurutan terlebih dahulu. Setelah kamu selesaikan semua gambar, kamu boleh mengklik secara acak, jika kamu ingin mendalami atau mengulang kembali materi yang diberikan. Semoga siswa sekalian bisa memahami mekanisme video interaktif ini. Di samping kamu harus memahami atau mempelajari materi belajar kimia. Mr. yakin kamu semakin antusias dalam belajar. Oke, Mr. Cem, saya ambil alih. Pada gambar atau poin 1, Mr. akan mengajak siswa untuk membangun persepsi atau pertanyaan awal atau disebut juga pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi. Mr. menampilkan gambar-gambar yang bisa kamu kenali, kemudian Mr. juga menampilkan kuis melalui link Quizizz sebagai asesmen awal belajar. Poin 2, kamu diajak untuk mengetahui apa yang harus kamu kuasai pada pembelajaran ini. Poin 3, kamu diajak untuk melihat dan mempelajari serta mengenal teori atom yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh dalam hal penemuannya, kelebihan dan kekurangan dari teorinya. Poin 4, para siswa diarahkan untuk melihat dan mempelajari serta mengenal teori atom mekanika kuantum atau dikenal dengan teori atom modern yang dikemukakan oleh beberapa orang tokoh dalam hal penemuannya, kelebihan dan kekurangan dari teorinya. Poin 5, siswa diajak untuk melihat dan mempelajari video pembelajaran dari beberapa link di YouTube Men Binjai Kimia dan lainnya. Poin 6, para siswa diarahkan untuk membuka dan mempelajari beberapa buku kimia digital, agar memperdalam pemahaman dalam materi yang sedang dipelajari berdasarkan link Google Drive yang dibagikan. Poin 7, semua siswa diajak melakukan ice breaking atau game dengan melihat dan mempelajari lagu dan cerpen kimia, melalui link YouTube Men Binjai Kimia atau Canva Men Binjai yang dibagikan. Poin 8, pada poin ini akhirnya siswa diarahkan agar menyelesaikan asesmen penilaian akhir dalam bentuk kuis melalui link Quizizz yang diberikan. Luar biasa penjelasannya Mr. Kim, semoga para siswa dapat memahami petunjuk tersebut. Sekarang coba kamu klik pada menu gambar poin 1. Pada tayangan ini kamu akan diajak untuk melihat gambar. Ini juga sebagai pertanyaan pemantik. Pertanyaannya adalah, kamu tahu gambar apa yang kelihatan pada tayangan tersebut? Silakan kamu yang sudah tahu jawabannya, tulis jawaban kamu pada kolom komen di channel ini. Jangan lupa, jika ada di antara para siswa sekalian yang belum menjawab atau kalian menjawab tetapi masih belum benar, jangan galau. Tetapi kamu tetap harus fokus mempelajari materi pelajaran pada video ini, sehingga di sesi akhir terdapat kuis kamu dapat menjawab kembali dengan benar dan tuntas. Sekarang yang kamu lihat pada tayangan ini, adalah gambar-gambar dari model atom. Tepatnya adalah gambar model atom beserta tokoh penemunya, yaitu
John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Model atom tersebut yang akan kamu pelajari pada video pembelajaran interaktif ini. Bagaimana ada kamu yang sudah mengetahui model-model atom tersebut? Ayo mari kamu pelajari bersama Mister. Sekarang kamu klik menu. Setelah muncul tayangan pada menu, lalu kamu klik gambar lingkaran hitam. Sekarang kamu akan melihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi ini, atau kemampuan yang harus kamu miliki setelah mempelajari materi ini yaitu, setelah para siswa mempelajari materi ini, diharapkan kamu miliki kemampuan yaitu, mampu menjelaskan model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Sekarang kamu boleh klik gambar kuis. Para siswa akan diarahkan pada tayangan kuis, asesmen awal melalui Quizizz. Atau kamu boleh klik link Quizizz 1 yang terdapat pada deskripsi channel ini. Silakan kamu jawab pertanyaan yang tampil, sebagai instrumen awal untuk melihat kemampuan kamu dalam belajar materi kimia hari ini. Semoga semakin semangat dan yakin dalam belajar. Terima kasih Mr. Chem, saya lanjutkan. Setelah kamu selesai menjawab kuis, sekarang coba kamu lihat materi kembali. Lalu kamu klik Next untuk melanjutkan materi lembar berikutnya atau halaman kelanjutannya. Nah, di sini kamu akan melihat tayangan model atom dan gambar tokoh atom. Model atom yang pertama, yaitu model atom John Dalton. Pada model atom ini kamu akan mengetahui kesimpulan dari teori model atom menurut John Dalton. Apa kata Dalton tentang atom? 1. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi sehingga tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. 2. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. 3. Atom digambarkan seperti bola pejal sederhana dengan ukuran sangat kecil. 4. Penyusun unsur adalah atom-atom yang sama. 5. Penyusun senyawa adalah atom-atom yang berbeda sesuai unsur penyusunnya. 6. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian bagaimana kelebihan dari teori atom Dalton tersebut? Adapun kelebihannya sebagai berikut, yaitu mampu membangkitkan minat terhadap penelitian tentang model atom berikutnya. Kemudian bagaimana kekurang dari teori atom Dalton? Kekurangannya adalah sebagai berikut, yaitu tidak bisa menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dan daya hantar arus listrik. Sekarang, jika kamu ingin melihat teori atom berikutnya, kamu boleh klik Next. Kamu akan melihat tayangan teori atom J.J. Thomson. Bagaimana pernyataan Thomson tentang atom? Yaitu, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif elektron. Kemudian bagaimana kelebihan dari teori atom J.J. Thomson? Adapun kelebihannya sebagai berikut, yaitu menjadi awal penemuan bahwa atom bukan partikel terkecil sehingga memberi jalan untuk teori-teori selanjutnya. Kemudian bagaimana kekurang dari teori atom Thomson? Kekurangannya adalah sebagai berikut, yaitu, Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Demikianlah pernyataan J.J. Thomson tentang atom. Teori atom berikutnya akan dijelaskan Mr. Chem. Oke Mister, mantap. Bagaimana masih semangat untuk mengetahui teori atom? Sekarang kamu boleh klik kembali Next, sehingga akan tampil teori atom dari Ernest Rutherford. Bagaimana teori atom Ernest Rutherford? Menurut Ernest Rutherford tentang atom, yaitu, 1. Atom bukan merupakan bola pejal. 2. Terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. 3. Inti atom dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. 4. Di dalam inti atom juga terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak-menolak. Kemudian apa kelebihan teori ini? Yaitu, mampu mengemukakan ide mengenai inti atom untuk pertama kalinya. Kemudian bagaimana kekurangan teori ini? Kekurangannya yaitu, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Elektron yang mengelilingi inti atom mengeluarkan energi sehingga ada pasti saat elektron dapat jatuh ke inti atom. Kemudian klik kembali Next. Ya, kamu akan melihat teori atom Niels Bohr. Bagaimana pendapat Bohr tentang atom? Menurut Bohr atom merupakan satu. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. 2. Elektron tidak memancarkan atau menyerap energi selama elektron berada dalam lintasan stasioner, sehingga energinya tetap.
3. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lain. 4. Lintasan stasioner yang dibolehkan memiliki besaran dengan sifat-sifat tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Demikian menurut Niels Bohr. Kemudian bagaimana dengan kelebihan teori ini? Kelebihan teori ini yaitu, dapat menjelaskan kekurangan dari teori atom Rutherford. Dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Sekarang bagaimana dengan kekurangan teori ini? Kekurangannya adalah, model atom ini tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Sekarang Mister lanjutkan. Bagaimana menurut pendapat siswa sekalian? Silakan klik next. Sudah 4 model atom dari 4 tokoh yang kamu ketahui, ada di antara kamu yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan? Jika ada, silakan kamu tuliskan dalam kolom komentar pada channel ini. Jadi dari tokoh atom yang sudah kita pelajari bersama. J.J. Thomson dikenal sebagai tokoh penemu elektron atau atom yang bermuatan negatif. Ernest Rutherford dikenal sebagai tokoh penemu proton atau atom yang bermuatan positif. Sebenarnya masih ada tokoh lain yang juga berperan yaitu Sir James Chadwick. Sebagai penemu neutron yaitu atom netral atau tidak bermuatan. Baik Mister lanjutkan teori berikutnya. Teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Ada yang sudah mengetahuinya. Bagaimana konsep teori atom tersebut? Ada di antara kamu yang mau menyampaikan? Atau boleh kamu tuliskan aja pada kolom komentar channel ini. SIP Mister tunggu. Semoga kamu tetap yakin bahwa kimia mudah, kimia asyik, kimia menyenangkan. Ayo lanjut next. Nah, apa yang kamu lihat? Ya, gambar 4 orang tokoh yang berperan dalam teori atom modern. 1. Louis de Broglie. 2. W. Heisenberg. 3. Edwin Schrödinger. 4. Wolfgang Pauli. Bagaimana, ada kamu yang sudah mengenal atau mengetahui teori yang mereka kemukakan? Ya, pasti belum ada di antara kita yang bertemu mereka, tetapi kita mempunyai kesempatan untuk mempelajari teorinya. Bagaimana? Setuju dengan pernyataan Mister? Sambil kamu next. Yuk kamu pelajari apa pendapat mereka mengenai atom. Tokoh pertama, Louis Victor de Broglie. Bagaimana teorinya? Menurut de Broglie tahun 1923 bahwa pada atom terdapat gerakan partikel seperti elektron yang mempunyai sifat gelombang. Oleh sebab itu, berlaku hukum-hukum gelombang pada teori atom modern yang ia kemukakan. Next. Tokoh kedua, Werner Heisenberg. Bagaimana teorinya? Menurut Werner Heisenberg bahwa kedudukan atau momentum elektron pada sebuah atom tidak dapat dipastikan secara tepat, sehingga berlaku asas ketidakpastian. Dengan kata lain, sebuah elektron yang bergerak mengelilingi inti hanya bisa ditentukan jaraknya dengan kemungkinan-kemungkinan saja, bukan suatu yang mutlak. Bagaimana, jelas? Atau bisa kamu pahami? Next kembali. Tokoh ketiga, Edwin Schrödinger. Bagaimana teorinya? Menurut Edwin Schrödinger bahwa elektron sama dengan gelombang materi, sehingga memiliki gerakan layaknya sebuah gelombang. Selain itu, ia menyatakan bahwa atom hanya bisa ditentukan daerah kemungkinan keberadaannya, ruangan tersebut dinamakan orbital. Bagaimana, jelas? Atau bisa kamu pahami? Next. Tokoh keempat, Wolfgang Pauli. Bagaimana teorinya? Menurut Wolfgang Pauli tahun 1924 bahwa menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron bisa ada di keadaan kuantum yang sama. Dalam penelitiannya mengenai elektron ini, Pauli memperkenalkan 2x2 matriks Pauli sebagai dasar dari operator spin, sehingga memecahkan teori non-relativistik spin. Bagaimana, jelas? Atau bisa kamu pahami? Sebelum Mister lanjutkan kembali, ada pertanyaan kamu, atau ada di antara kamu yang membuat kesimpulan dari teori atom modern atau mekanika kuantum? Oke, silakan next. Baik, sekarang mari kita simpulkan bersama. 1. Elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. 2. Posisi elektron dapat ditemukan melalui fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom yang disebut sebagai daerah kebolehjadian paling besar untuk menemukan elektron. 3. Elektron menempati orbital yang dinyatakan dalam bilangan kuantum. 4. Gerakan elektron memiliki sifat gelombang. 5. Gerak tersebut mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital. 6.
Orbital merupakan bentuk tiga dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. 7. Orbital juga menggambarkan tingkat energi elektron. 8. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. 9. Beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. 10. Kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Ada di antara siswa yang mau menambahkan? Next, ada beberapa istilah penting yang harus kamu pahami dalam teori atom mekanika kuantum, yaitu 1. Kulit atom yang di dalamnya terdapat bagian, yang dikenal dengan subkulit di mana terdapat elektron di dalamnya. 2. Orbital, sebagai ruangan elektron berada. 3. Tingkat energi, elektron mengisi orbital dari tingkat energi rendah sampai ke tinggi. 4. Bilangan kuantum. Jika kamu sudah mulai memahami dari model atom atau model atom mekanika kuantum yang sudah kita pelajari, berarti kamu sudah memiliki kemampuan dalam menjelaskan atau memahami tentang teori atom. Kamu yang belum paham, kamu boleh mengulangi kembali video pembelajaran interaktif ini. Setelah ini kamu boleh klik kembali menu, dan lanjutkan klik kembali gambar video atau poin 5 video pembelajaran. Pada tayangan berikut, siswa sekalian diajak untuk melihat link video pembelajaran yang sangat menunjang sekali dalam memahami materi yang sedang kita pelajari. Kamu boleh klik link video yang terdapat pada kolom deskripsi pada channel ini. Jika selesai kamu melihat video tersebut, lalu kamu klik kembali menu, kemudian klik gambar buku. Untuk melihat buku kimia digital yang harus kamu pelajari agar pemahaman dalam mempelajari materi ini menjadi maksimal. Sekarang silakan kamu klik buku digital yang ada, atau kamu klik link buku digital yang ada pada kolom deskripsi di channel ini. Silakan kamu pelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah selesai, kamu klik kembali menu, lalu lanjutkan klik gambar puzzle atau ice breaking. Silakan kamu klik link ice breaking, atau kamu klik link puzzle yang ada pada kolom deskripsi di channel ini. Ada lagu atomku dan cerpen kimia. Sekarang bagaimana perasaanmu? Ayo akhiri pembelajaran kita. Kamu klik kembali menu dan lanjutkan klik gambar kuis soal. Silakan kamu klik link kuis kedua. Atau kamu klik link kuis kedua pada kolom deskripsi di channel ini. Silakan kerjakan. Semoga kamu bisa menjawab soal-soal tersebut dengan baik. Demikian pembelajaran pada video ini, semoga siswa semua tetap yakin bahwa belajar kimia mudah, kimia asyik, kimia menyenangkan. Bersama kami Mr. Chem dan Mr. Kim. Sampai ketemu kembali pada video pembelajaran interaktif berikutnya di channel ini. Terima kasih atas support like, komen dan subscribe agar semangat kita tetap semangat kimia.